البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Alhamdulillah, setelah kita libur panjang, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan mulai kembali sambil menunggu yang lainnya, karena sebagian santri belum datang. Kita akan membacakan yaitu kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Yang terakhir kita baca masih berada pada silsilah yang pertama, yaitu Syarah Al-Usul Sittah, 6 landasan pokok, 6 landasan utama yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Jadi matan yang kita baca ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Yang terakhir kemarin kita baca adalah seputar pembahasan tauhid ini sebenarnya sudah menyebar di seluruh tempat. Hanya saja sebagian mereka ada yang tidak paham, ada yang pura-pura bodoh tidak mempelajarinya, ada yang menentang. Sehingga pembahasan tauhid ini barakallahu fiik, terkhususkan tauhid uluhiyah, itu pembahasan yang sangat penting. Karena peperangan antara Nabi dan Rasul beserta barakallahu fiikum kaumnya, itu peperangan seputar tauhid uluhiyah. Karena mereka diajak untuk mengibadahi Allah Ta'ala, mengesahkan menunggal Allah Ta'ala, mereka enggak mau. Mereka pengen ilah itu banyak, pengennya itu sesembahan itu banyak, kadang nyembah ini, kadang nyembah itu. Akhirnya mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Tidak dibedakan di antara mereka, baiknya nyembah bulan, bintang, matahari, nyembah patung, semua diperangi. Sampai mereka apa? Mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menegakkan tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, itu hampir setiap orang, hampir setiap makhluk meyakininya. Siapa Rabbmu? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkanmu? Siapa yang mematikanmu? Allah. Ngakui. Iblis pun meyakini tauhid rububiyah. Fir'aun juga meyakini, tapi keyakinan terhadap tauhid rububiyah belum masukkan dalam agama Islam. Karena tauhid yang inti adalah tauhid al-uluhiyah, itu penting sekali. Makanya para ulama mereka membuat suatu kaidah, tauhidul uluhiyah mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Wa tauhidu ar-rububiyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Artinya apa? Kalau orang sudah mentauhidkan uluhiyah, itu pasti sudah mentauhidkan rububiyah. Tapi orang kalau mentauhidkan rububiyah masih mengharuskan dia mentauhidkan uluhiyah. Itu penting sekali ya. Kita lihat lanjutannya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk dari kalangan imam ahli sunnah wal jamaah, syekh dari kalangan masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Beliau berdakwah di awal permulaan banyak penentangan, banyak tuduhan, banyak perlawanan. Kemudian beliau bekerjasama dengan Raja Muhammad bin Saud waktu itu. Akhirnya terbentuklah yang sekarang kita dengar negara Saudi Arabia. Awal mulanya dulu, di awal permulaan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di tanah haram waktu itu barakallahu fi kesyirikan banyak sekali.
Bahkan di sekeliling Ka'bah itu ada kubah-kubah. Ada yang Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Paham ya? Kemudian disatukan semuanya, kesyirikan-kesyirikan semua ditumpas. Yang bagian dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagian kekuatan dari kalangan barakallahu fikum pemimpin, yaitu Muhammad bin Saud, pemimpin waktu itu. Kemudian terbentuklah negara Saudi Arabia. Naam. Jadi sangat keliru kalau orang mengatakan bahwasanya Wahhabiyah itu kelompok yang sesat, itu keliru. Kalau yang diinginkan adalah nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih. Cuman orang-orang yang mereka itu penggemar kesyirikan, sangat benci dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendakwakan tauhid. Dan seringnya kitab-kitab yang dibaca oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kitab siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga mereka menggelari seorang Sunni Salafi Wahhabi. Itu bukan di Indonesia saja, di Yaman saja, di Arab. Itu kalau orang-orang enggak suka dengan Ahlus Sunnah Wahhabi. Jadi bukan di Indonesia saja ya, di Arab saja itu gelarnya Ahlus Sunnah. Di mata orang-orang musyrikin, orang-orang yang penggemar kesyirikan, itu menggelari dengan Wahhabi. Bayangkan. Padahal kalau Wahhabiyah, kelompok Wahhabiyah itu ada memang. Yang waktu itu muncul di akhir-akhir abad kedua, yaitu nisbahnya kepada barakallahu fikum Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Pemikirannya ibadiyah, pemikirannya khawarij, pemberontakan. Paham ya? Waktu itu tersebar pemikirannya di daerah Maroko, Maghrib. Itu ada. Nah, itu benar kelompok sesat kalau itu. Disebutkan dalam sejarah itu Wahhabiyah nisbahnya kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau mereka ingin menisbahkan, keliru kalau dikatakan Wahhabiyah. Na'am barakallahu fiikum. Ini sekedar sedikit selingan seputar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih agar kita tidak keliru. Namun kalau di lingkungan kita atau misalkan di negara kita gelar Wahhabiyah, Wahhabi, itu mereka tuduhkan kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu tuduhan yang tidak benar. Naam. Kita lihat qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, "Tsumma lamma sara 'ala aktsar al-ummah masar, adhara lahum asy-syaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqus as-salihin wa taksir fi huquqihim." Allahul musta'an. Artinya kemudian setelah umat ini menjadilah seperti apa yang terjadi, maksudnya sudah mulai ada kecampuran syubhat sehingga mereka berubah-ubah. Karena awal mula dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam itu panutan teladan agama satu. Kana nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia itu satu suri tauladan. Paham ya? Kemudian setelah itu muncullah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu awal kali muncul kesyirikan. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Padahal jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam jaraknya berapa? 10 abad. Paham ya? Nah, 10 abad. Itu kurang lebihnya ya sekitar 1000 tahun. Paham ya? Seperti itu. Satu abadnya kan 100 ya. Nah itu. Setelah itu muncullah di zaman Nabi Nuh alaihissalam orang-orang yang mengagungkan orang-orang saleh. Ketika meninggal dibangun bangunan-bangunan di atas kuburan mereka, digambar mereka. Akhirnya datang generasi berikutnya, setan membisik-bisiki, itu orang-orang saleh. Dahulu mereka beribadah di situ, dahulu mereka mengagungkan, akhirnya disembah di situ. Muncullah kesyirikan. Makanya Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi bukan Adam alaihissalam, tapi Nuh alaihissalam. Adapun Adam nabi. Kalau tanya nabi pertama kali siapa? Adam alaihissalam. Rasul pertama kali siapa? Nuh alaihissalam untuk penduduk bumi. Adapun di langit ada Rasul juga, para malaikat. Paham ya? Jadi Rasul itu terbagi menjadi 2. Rasulun basyari sama Rasulun malaki. Rasulun basyari itu Rasul dari kalangan manusia. Pertama kali untuk penduduk bumi Nuh alaihissalam yang diutus. Paham ya? Untuk menumpas kesyirikan. Adapun Rasulun malaki, Rasul dari kalangan malaikat yang ada di langit. Para malaikat, Jibril alaihissalam dan juga yang lainnya. Naam. Kita lanjutkan. Kemudian muncullah syaitan di hadapan mereka menampakkan keikhlasan itu adalah merendahkan orang-orang saleh. Jadi menurut mereka setan itu menghias-hiasi mengkabarkan
Ikhlas itu justru merendahkan orang-orang saleh itu ikhlas katanya. Syubhat. Kemudian wa taksir fi huquqihim, dan merendahkan hak-hak mereka. Jadi merendahkan hak-hak orang saleh, mencaci maki para ulama, menghina para ulama, kemudian juga merendahkan orang-orang saleh itu katanya ikhlas. Menurut siapa? Setan. Hati-hati. Ini sudah masuk dalam barakallahu fikum pembahasan yang dikenal dengan taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Faktanya itu kan ikhlasnya enggak seperti ini. Setan menampakkan di hadapan manusia setelah banyaknya syubhat, menampakkan bahwasanya ikhlas itu adalah merendahkan orang-orang saleh dan meremehkan hak-hak mereka. Allahu musta'an. Kita lihat penjelasannya Syekh Shalih Fauzan biar tambah jelas. Qala Syekh Shalih Fauzan atabahullah, "Idza qila lahum la tad'ul makhluqin." Apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian menyeru orang-orang, atau jangan kalian menyeru makhluk-makhluk, wala tastaghiitsu bihim, dan jangan kalian beristighasah dengan mereka. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wastaghiitsu billah, dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallallahu, dan mintalah kepada Allah taala. Wa tawajjahu ila Allah, dan menghadaplah kalian kepada Allah taala. La tatawajjahu ilal qubur wal amwat. Nah, ini arahan pertama. Jangan kalian mengarahkan kepada kuburan dan juga orang-orang sudah mati. Jadi kalau minta jangan kepada kuburan. Kalau zaman sekarang kan orang berbondong-bondong ke kuburan, minta kekayaan, minta pesugihan, minta dilariskan dagangannya. Kadang enggak jelas kuburan siapa juga. Paham ya? Cuman kuburan dibangun, ditinggikan, dirapikan, udah orang berdatangan. Allahul musta'an. Kadang pun tanah kuburannya itu dijual belikan. Yang ada di kuburan itu, Allahul musta'an. Syirik. Ketika dikatakan jangan kalian menghadap dan mengarah kepada kuburan dan para mayit, yaqulun, kita lihat. Mereka mengatakan anta tatanaqqas al-auliya. Kamu sudah merendahkan para wali katanya. Jadi orang yang ke kuburan, minta ke kuburan, minta kepada para mayit itu katanya kalau kita larang, kamu merendahkan para wali katanya. Haula al-auliya qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtif bi asma'ihim. Bayangkan syubhat ini. Kata orang-orang tadi yang dinasihati, para wali itu kedudukan mereka di sisi kami memuliakan mereka, menghormati mereka, memanggil nama-nama mereka. Ini syubhatnya. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Fulan bin Fulan, seperti itu. Ya Syamsan, seperti itu. Jadi memanggil-manggil orang sudah mati. Sekarang secara logika ya, yang sebenarnya yang butuh itu orang yang mati itu butuh yang hidup, atau yang hidup butuh yang mati gitu loh. Paham ya? Sebenarnya secara logika yang mati itu justru butuh orang yang hidup, butuh doa gitu loh. Kok malah yang hidup malah datangi orang mati, ya enggak? Minta Mbah Fulan, tolong Mbah dilariskan dagangannya, Mbah tolong Mbah dikasih kekayaan. Allahul musta'an. Hati-hati. Kesyirikan sangat berbahaya. Apalagi di zaman sekarang kesyirikan itu bukan offline lagi, online bisa. Paham ya? Zaman sekarang ini media sosial yang sudah mulai teknologi yang canggih sekarang ini, kalau untuk media kesyirikan atau bahan-bahan kesyirikan itu online pun ada juga. Bayangkan itu. Hati-hati. Barakallahu fiik. Mungkin dicari-cari di pasar-pasar enggak ada, online ada itu barang kesyirikan. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Ternyata mereka juga bergerilya untuk mengembangkan dakwah kesyirikan dengan cara mengikuti perkembangan zaman juga. Kita harus waspada di situ, jangan sampai tertipu ya. Nah, kita lihat di sini. Hadza qadruhum fa anta tatanaqqasuhum wa la ta'tarif bi fadlihim. Ini kedudukan mereka. Panggil-panggil namanya katanya. Kamu sekarang malah merendahkan mereka dan tidak mengetahui keutamaan mereka. Hakadza yaqulun liddu'at tauhid. Demikianlah yang dikatakan oleh para setan kepada para dai yang menyuruhkan tauhid. Jadi kalau kita ingatkan, Pak, jangan nyembah kuburan, Pak, jangan minta orang sudah mati. Kamu itu merendahkan para wali. Kita ini memuliakan para wali sehingga manggil-manggil nama mereka itu. Syubhatnya apa? Para setan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya artikel khusus itu ya. Mungkin antum sudah sering mendengar, yaitu Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat itu membongkar kedoknya atau syubhatnya orang-orang musyrikin. Orang kuburiyun dibongkar itu. Syubhat jawaban, bagus sekali.
Semoga kapan-kapan dimudahkan untuk membacanya karena itu bagus sekali. Ada syubhatnya, ada bantahannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya karya tadi itu ya, Kasyfu Syubhat. Nah, kita lihat di sini. Fa naqulu lahum, kalau mereka menuduh kita merendahkan para wali, kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus shalihin. Kami mencintai orang-orang saleh. Kami mencintai orang-orang saleh. Wa nuhibbu awliya Allah, dan kami juga mencintai wali-wali Allah Ta'ala. Buktinya apa? Kalau Ahlus Sunnah mencintai orang-orang saleh dan juga mencintai para wali, tidak membatasi wali itu banyak gitu loh. Kalau mereka membatasi atau tidak wali itu? Dibatasi. Songo, ya enggak? Wali songo 9 wali saja. Ahlus Sunnah bagaimana keyakinan wali itu tidak hanya 9. Wali itu banyak sekali. Tapi ingat kriterianya, ciri-cirinya. Paham ya? Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu hum yattaqun. Paham ya? Nah, jadi wali-wali Allah Ta'ala itu disebutkan dalam ayat itu, mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut terhadap hari kebangkitan yang akan mereka hadapi karena yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Dunia kok terluputkan, kok sedih? Kenapa? Karena itu semua sudah diatur, undang-undang perekonomian sudah diatur rapi dalam Lauhul Mahfuz. Enggak usah khawatir. Kalaupun sekarang harga misalkan harga minyak mahal misalkan ya, semua pada naik harganya, santai saja, dijalani saja. Karena sudah teratur semuanya, tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan kita sebelum dilahirkan di muka bumi ini, ketika masih perut ibu kita, yaitu ketika usia kurang lebih 120 hari, yaitu 4 bulan, sudah Allah telah utus malaikat untuk mencatat apa? Mencatatkan rezekinya, ajalnya. Matinya dia termasuk orang sengsara atau orang yang bahagia. Bayangkan, kurang apa lagi? Dilahirkan di muka bumi, Allah Ta'ala menjamin lagi, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ketika waktu itu orang-orang membunuh anak-anak mereka, anak-anaknya dibunuh karena takut miskin, takut makan bersama keluarganya. Dibantah oleh Allah Ta'ala, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kalian jangan bunuh anak-anak kalian, kami yang memberikan rezeki pada kalian dan mereka. Jaminan dari Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi masalah ekonomi itu sudah diatur semuanya sebenarnya. Makanya termasuk ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tadi? Mereka adalah orang-orang yang tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Sekarang mungkin belum berhasil, besok insyaallah bismillah berhasil. Caranya gitu. Itu untuk menenangkan pikiran. Karena banyak orang yang usaha, bisnis gagal, stres. Dia tidak punya solusi karena ilmu tidak ada, akhirnya bunuh diri. Banyak sekali kejadian seperti itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah walhamdulillah, ketika mereka memiliki ilmu, tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar, doa, tawakal, tenang sudah. Sudah usaha, doa. Hasilnya diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sudah Ahlus Sunnah. Tenang pikirannya sudah. Tapi kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang mereka enggak paham, sudah dagang, usaha, tanam modal, bangkrut, rugi, akhirnya stres, banyak pikiran, solusi mereka bingung gitu loh. Menurut mereka itu mati lebih baik, padahal belum tentu. Namanya seperti itu perlu diperhatikan. Bahwasannya barakallahu fikum termasuk ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang tidak sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Karena yakin pasti ada gantinya. Dunia sahal, gampang. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya apa? Alladzina amanu. Itu orang-orang yang beriman dan orang bertakwa. Paham ya? Nah, itu ciri-ciri yang berikutnya, yaitu orang-orang yang mereka barakallahu fikum beriman bertakwa. Itulah ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali, tidak hanya 9. Paham ya? Kalau kita telusuri satu saja, setelah belak-belakan itu ya, satu yang mereka kenal dengan wali siapa namanya, Sunan Kalijaga lah taruhlah. Paham ya? Ceritanya bagaimana? Bertapa di pinggir sungai hingga dilumutin. Wudu enggak kira-kira? Kalau orang bertapa dilumutin semuanya, kira-kira wudu enggak? Salatnya kapan kira-kira? Lah kalau wali enggak salat itu wali apa coba? Makanya barakallahu fikum ada kitab namanya Al-Furqan. Pembeda antara wali Allah, wali setan. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya wali itu ternyata ada wali Allah, wali setan juga ada gitu loh. Paham ya? Duduk bertapa di sungai sampai dilumutin. Paham ya? Megang tongkat, itu sejarahnya seperti itu ya. Yang jelas barakallahu fi, kita Ahlus Sunnah meyakini wali itu banyak. Wali itu banyak, tidak hanya 9. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, kita lihat lagi. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir Rabb. Masyaallah. Tapi
Walaupun kita mencintai para wali, kita tidak memberikan kepada mereka sedikit pun hak rububiyah, tidak memberikan. Paham ya? Wali tidak bisa menghidupkan orang mati, tidak bisa matikan orang hidup. Kita nggak boleh berikan kepada mereka. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah, dan kami atau kita tidak memberikan sedikit pun kepada mereka hak ibadah. Nggak boleh nyembah para wali, nggak boleh. Paham ya? Muliakan, tafadhal silakan muliakan, tapi nyembah nggak boleh. Paham ya? Naam. Makanya para ulama sampai menegaskan minta doa kepada orang soleh itu boleh, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena kalau keseringan nanti antum nggak percaya dengan doa antum sendiri. Jangan-jangan kalau anak berdoa nggak dikabulkan, akhirnya minta terus kepada orang soleh, tolong doakan anak, tolong doakan anak. Dia nggak mau berdoa sendiri, gitu loh. Boleh, kadang-kadang nggak masalah, nggak ada larangan. Paham ya? Tapi kalau sering-sering, dalam artian dia sampai merasa doanya sendiri nggak dikabulkan, akhirnya dia nggak berdoa, minta didoakan orang lain terus, itu nggak tepat. Paham ya? Karena kita dalam berdoa barakallahu fiik harus yakin. Pertama, terhindar mawanek, penghalang-penghalang untuk dikabulkan. Kedua, terpenuhi syarat-syarat yang dikabulkan. Paham ya? Jangan sampai kita barakallahu fiikum terus minta doa kepada orang saleh dalam kondisi kita enggak mau berdoa sendiri, itu enggak benar juga. Tetap harus berdoa sendiri. Ayo kita lihat sini. Li'annaha laysat haqqan lahum, karena hal tersebut rububiyah ibadah itu bukan hak mereka, bukan hak para wali. Wa hum la yardawna bihadza. Sedangkan para wali itu sendiri enggak ridho kalau diibadahi. Cuman orang-orangnya ini loh, orang-orang yang ekstrim, yang gulu dalam menyanjung ini, mereka yang nyembah. Kalau para walinya masih hidup enggak akan mau disembah gitu. Allah musta'an. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Taruhlah beliau nampak di hadapan mereka, enggak akan mau disembah. Tapi mereka ini menyembah patung yang enggak jelas gitu loh. Paham ya? Nah, Nabi Isa alaihissalam belum mati, belum meninggal kan? Diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit dan akan turun nanti di akhir zaman sebagai penumpas dajjalan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi mereka sendiri para wali itu enggak ridho kalau seandainya tahu diibadahi, enggak mau. Nah, wala yardawna bi annahum yud'auna ma'allah wa istaghath bihim fi syada'id, dan mereka juga tidak ridho. Mereka juga tidak ridho, tidak mau kalau mereka diseru, dipanggil bersama Allah, dimintai perlindungan, dimintai pertolongan dalam apa? Dalam waktu-waktu yang lagi genting atau susah. Jadi ketika waktu lagi genting, lagi susah, minta pertolongan kepada para wali enggak boleh. Minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antum mungkin sudah sering dengar kitabnya ya, kitab Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah pokok itu ya. Di sana disebutkan orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Sama-sama jeleknya, sama-sama haramnya, tapi lebih parah zaman sekarang. Kenapa kira-kira? Kalau musyrikin zaman dahulu, mereka itu benar-benar berbuat kesyirikan ketika senang. Ketika senang, bahagia, tenang, baru berbuat kesyirikan. Kalau musyrikin zaman sekarang, ketika senang, ketika susah berbuat kesyirikan. Anda melihat gunung meletus misalkan, tsunami misalkan, kan sedih, tertimpa kesedihan, malah larinya ke mana? Pantai Selatan. Ya enggak? Membikin tumpeng, dialirkan katanya, Nyi Roro Kidul marah katanya. Ratu Pantai Selatan marah dalam kondisi ditimpa musibah, larinya kepada kesyirikan, bayangkan. Kalau musyrikin zaman dahulu, ketika mereka berlayar di lautan, kan sedih itu kan, bahaya. Ikhlas mereka. Minta benar-benar kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bukan ya fulan, ya alan, bukan. Bayangkan ini. Kalau zaman sekarang ketika sedih pun, susah pun, musibah pun, larinya pada kesyirikan. Parah kan berarti kan? Parah. Kemudian ketika senang, sama juga, larinya malah ke kuburan, larinya kepada barakallahu fikum, pohon-pohon besar, alhamdulillah katanya, rezekinya lancar, larinya ke pohon-pohon. Ya Allah musta'an. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau musyrikin zaman dahulu, mereka kalau memanggil dan menyeru itu benar-benar milih orang soleh, enggak sembarang orang. Benar-benar orang soleh, enggak sembarang orang. Paham ya? Zaman sekarang kadang-kala orang pun enggak jelas juga orangnya siapa, orang atau bukan, ada kuburan ditinggikan gitu, dibangun masya Allah permainan itu, minta di situ. Setelah diteliti dicek ternyata bukan kuburan manusia. Kuburan apa? Kerbau. Kiai Slamet. Paham ya? Pernah dengar Kiai Slamet? Solo. Itu manusia bukan? Bukan, kerbau. Bayangkan itu. Diagungkan, dimintain, ya seperti itu.
Bayangkan itu, nggak pilih-pilih gitu loh. Parah nggak kira-kira? Parah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab padahal hidupnya zaman itu waktu itu ya sudah mengatakan bahwasanya kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman dahulu. Apalagi zaman kita sekarang ini lebih parah lagi kan? Online pun ada, ya enggak? Makanya harus waspada, hati-hati. Tauhid harus kita kencangkan barakallahu fiik. Jangan sampai kita mengaku muwahhid, lewat di tempat gelap takut. Ya kan? Lampu mati wah, ketakutan. Nah, itu mana muwahhid nomor berapa itu? Muwahhid nomor berapa seperti itu? Jangan. Kalau antum udah belajar kitab tauhid, paham ya? Enggak boleh takut dengan jin, enggak boleh takut dengan setan. Kalau tempat gelap itu bismillah itu aja. Enggak ada apa-apa. Paham ya? Orang udah belajar kitab tauhid, udah belajar masyaallah la ilaha illallah, lewat depan kuburan gemetaran. Lewat depan pohon besar, oh, enggak berani. Jangan. Bismillah. Enggak ada apa-apa. Ya enggak? Nah, karena justru para setan itu ketika menakut-nakuti wali Allah Ta'ala itu, semakin wali-wali tersebut, maksudnya semakin hamba Allah takut dengan setan, setan semakin nakut-nakutin. Paham ya? Nah, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Paham ya? Nah, mereka itu hanya para setan yang menakut-nakutin hamba-hamba Allah dengan teman-teman setan sendiri. Dengan teman-teman para setan takut-nakutin itu ya. Jangan kalian takut mereka, takutlah kepada aku kata Allah Ta'ala. Jika kalian benar-benar beriman. Jadi yang udah belajar kitab tauhid ya, jangan takut. Kegelapan, lampu mati ya bismillah. Lewat depan kuburan ya bismillah. Paham ya, ada pohon besar, enggak usah takut, santai, ngapain mendak-mendak. Ya enggak? Biasanya orang-orang lewat depan pohon besar, nunduk. Ngapain nunduk? Bismillah. Ya enggak? Nah, seperti itu barakallahu fiik. Ini perlu dikondisikan. Jangan sampai kita cuma belajar saja tapi prakteknya nihil, itu jangan. Paham ya? Belajar kitab tauhid, masyaallah bertahun-tahun lewat depan kuburan enggak berani. Ini nanti karena apa? Imbasnya kepada anak-anak kita gitu loh. Lah kalau bapaknya jadi penakut, anaknya enggak jauh dari bapaknya. Paham ya? Allah musta'an, lampunya mati, anaknya suruh ngantar ke kamar mandi, bapaknya takut. Antum aja duluan katanya. Gimana seperti ini enggak jalan? Paham ya? Dikondisikan. Paham ya? Ini semuanya bisikan syaitan terkutuk. Jangan takut barakallahu fiik. Bismillah. Nah, kita lihat lagi biar tambah jelas. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi wa adhara lahum syirk billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Ini. Kemudian mereka para setan tadi menampakkan di hadapan orang-orang saleh berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah Ta'ala itu adalah apa? Kalian mencintai orang-orang soleh dan mengikuti orang soleh. Jadi mengikuti orang soleh, mencintai orang soleh itu syirik. Kata siapa? Setan. Namanya apa tadi namanya? Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Jadi mereka dibalik itu loh. Kalian mencintai orang soleh, mengikuti orang-orang soleh, syirik itu namanya. Kalian membenci orang soleh, merendahkan para ulama, mencaci maki para ulama, merendahkan, menyepelekan hak mereka, itu ikhlas. Terbalik enggak namanya? Terbalik. Namanya taklibul haqa'iq dalam bahasa Arab. Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Hati-hati. Nah, kita lihat penjelasannya Syekh Shalih Fauzan. Qala Syekh Shalih Fauzan sabahallahum yaqulun inna istighatsatahum bis-salihin wastinjatahum bihim i'tirafun bi fadlihim wa ijlalun lahum. Allahu musta'an. Kata mereka, sesungguhnya meminta perlindungan kepada mereka orang-orang saleh dan memanggil-manggil nama mereka itu adalah bentuk apa? Iktiraf, mengakui keutamaan mereka dan memuliakan mereka. Jadi kalau manggil-manggil nama orang saleh, versi mereka atau nama wali mereka itu katanya itu memuliakan. Kita berarti mengakui keutamaan mereka katanya. Contohnya ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Hallaj, macam-macam. Seruan-seruan yang mereka serukan. Katanya itu justru memuliakan orang saleh katanya. Itu keliru ya. Jadi orang sudah mati jangan dipanggil-panggil gitu. Paham ya? Cukup didoakan kalau mereka orang muslimin, mukminin doakan. Paham ya? Nah, ketika antum masuk ke area makam, doakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'allaha lana wa lakumul afiyah. Doakan sudah. Enggak usah malah manggil-manggil mereka mbah fulan jangan. Syirik. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Hada ma zayyana lahu syaitan. Inilah yang dihias-hias oleh setan gitu loh. Wal muradu bisyaitan as-syaitan. Ada dua sini.
Yang diinginkan oleh setan sini ada dua setan. Paham ya? Pertama, syaitanul jin wa syaitanul ins yang kedua. Yang pertama setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Ternyata ada ya setan dari kalangan manusia, ada. Maksudnya bukan manusia wajahnya setan, bukan. Perilakunya. Paham ya? Kalau wajahnya wajah manusia. Paham ya? Yang satu setan dari kalangan jin ma'ruf. Alam ghaib enggak nampak ya. Yang kedua setan dari kalangan manusia. Bukan wajah manusia itu wajah setan, bukan. Perilakunya, perbuatannya seperti perbuatan setan. Karena dalilnya banyak. Seperti apa contohnya? Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Disebutkan dalam hadis, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitan ya'kulu bishimalih wa yashrab bishimalih." Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau orang nggak ada udzur yang syar'i kok makan minum dengan tangan kiri, serupa dengan setan. Wajahnya apa-apanya? Perilakunya, sifatnya, perbuatan, bukan wajahnya. Jadi pahami ya, kalau ada pembagian para ulama, setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia, itu maksudnya apa? Kalau setan dari kalangan jin jelas, alam ghaib nggak nampak. Kalau setan dari kalangan manusia itu maksudnya perilakunya, perbuatannya. Kalau seperti itu ya. Nah, kita lihat sini. Ulama ad-dhalal syayatinul ins. Para ulama sesat, karena para ulama enggak semuanya ulama yang baik ya, ada ulama yang sesat juga ada. Para ulama yang sesat, mereka itu para setannya dari kalangan manusia, bayangkan. Sampai-sampai para ulama menyebutkan dari kalangan jin itu yang paling rusak, paling parah, paling jahat itu dari kalangan jin apa? Jin Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang dikafirkan para ulama disebutkan akfar minal yahud wan nasara, lebih kafir daripada yahud wan nasara. Itu ternyata dari kalangan jin yang paling jahat, yang paling rusak, yang paling parah, jin Syiah Rafidhah. Karena jin juga macam-macam seperti manusia. Paham ya? Pembebanan syariat kan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dua. Paham ya? Nah, sehingga barakallahu fikum, jin pun juga bertingkat-tingkat. Kita lihat sini, para ulama sesat, para ulama yang sesat, mereka adalah para setannya manusia. Yatakallamun wa yaktubun wa yu'allifun bid da'wah ila syirki. Mereka berbicara, menulis, membuat artikel, menyerukan kepada kesyirikan. Hati-hati. Ini banyak ya. Nah, barakallahu fi, kalau di Yaman dikenal ashabul amaim. Itu orang-orang yang memiliki sorban, tapi sorbannya makanya tinggi itu. Paham ya? Yang dililit tinggi itu, panjang itu, ya, maksudnya ulama sufiyah. Paham ya? Atau ulama Syiah itu biasanya pakai sorban tinggi sekali. Nah itu. Nah, itu menyeru kepada kesyirikan biasanya. Allah musta'an, bahkan menganggap pemimpin mereka, sayyid mereka itu maksum. Paham ya? Kalau Syiah Rafidhah yang dulu mereka damba-dambakan, yang dulu mereka agungkan Al-Khumaini. Ya enggak? Al-Khumaini. Nah, mereka anggap itu sudah maksum sudah. Sampai mereka gelarin ayatullah al-uzma. Ayat Allah yang paling agung. Allahul musta'an, seperti itu. Nah, kemudian kalau orang sufi beda lagi gelarnya, Habib kalau mereka. Kalau Syiah sayyid namanya. Di Yaman ma'ruf, sayyid itu biasanya untuk pemimpinnya orang Syiah. Gelar-gelar itu sayyid fulan bin fulan. Kalau sufi Habib. Kalau di Yaman seperti itu juga. Habib fulan bin fulan, jadi dikondisikan. Nah, lihat sini. Kata beliau, wa yaz'amun anna hadza min ta'dhimis shalihin, dan mereka mengira, menyangka bahwasanya ini merupakan pengagungan terhadap orang-orang saleh. Wa min al-i'tiraf bi fadlihim, dan termasuk bentuk pengakuan terhadap keutamaan mereka. Ini setan yang bisik ini ya. Wa min muwalatihim, dan termasuk bentuk cintanya kepada mereka. Wa anna adama du'aihim wa adam istighatsatihim minal jafa fi haqqihim. Dan bahwasanya tidak manggil nama mereka, enggak manggil, diam itu enggak menyeru-nyeru, enggak menyeru nama mereka dan tidak minta bantuan kepada mereka, itu merupakan bentuk jafa, kaku. Paham ya? Termasuk bentuk kaku terhadap hak mereka. Wa min bughdihim, benci pada mereka, kata setan ini ya. Ila akhir ma yaqulun, sampai apa yang mereka katakan. Hadza mawjudun fi kutubihim. Ini sampai ada di kitab-kitab mereka. Jadi ini bukan dongeng ya. Jadi orang-orang sufiyah itu, nah bukan hanya di Indonesia, di Arab, di Yaman juga ada. Paham ya? Mereka juga seperti itu model nyeru-nyeru, manggil-manggil apa? Nah, pemimpin mereka yang sudah mati dipanggil-panggil, Habib fulan, Habib Alan, Syekh fulan, Syekh Alan, seperti itu. Makanya beliau tanbir sini, Syekh Shalih Fauzan. Nah, barakallahu fikum, dengan tanbih yang sangat bagus ini. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum.
Jadi kesyirikan menjadi samar karena apa? Ulah para setan tadi itu. Baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Dengan apa? Dengan cara taklidul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Paham ya? Jadi menurut mereka itu tauhid itu syirik tauhid itu loh. Paham ya? Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid. Paham ya? Jangan sampai kita bodoh terhadap ilmu tauhid. Rukun Islam yang pertama apa? Salat atau tauhid? Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain. Tauhid bukan? Tauhid, bukan salat. Salat nomor 2. Makanya kalau orang salat tanpa tauhid enggak diterima salatnya. Paham ya? Dakwah pertama kali yang didakwakan oleh para nabi dan rasul tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa tajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruhkan apa? Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Kullu ma 'ubida min dunillah. Semuanya diibadahi selain Allah Taala taghut. Paham ya? Nah, perintah untuk apa? Mentauhidkan Allah Taala, menjauhi kesyirikan. Bayangkan semua nabi dan rasul. Kemudian Rasulullah ketika mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman. Dakwah pertama kali apa yang dianjurkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal agar menyampaikan kepada mereka? Tauhid. Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wan Nasara. Paham ya? Karena mereka digelari ahli kitab karena diturunkan kepada mereka Alkitab. Paham ya? Nah, Zabur, Taurat. Paham ya? Injil. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian apa kata Rasulullah? Pertama kali yang kau dakwakan hendaknya apa? Ila an yuwahhidullah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid pertama kali. Nah, jangan sampai pertama kali langsung didakwah diajak salat, kemudian keliling ke tepi itu sini itu sana, paham ya? Siapa itu? Kalau di Yaman kalau jamaah jaulah. Kalau di Indonesia jamaah tabligh, CT. Paham ya? Itu biasanya tidak mengedepankan tauhid, penting salat itu loh. Paham ya? Antum lagi orang lagi judi didatangi. Salat dulu Pak, nanti dilanjutkan lagi. Bayangkan. Kemungkarannya enggak diingkari. Inginnya salat tok itu loh. Ayo salat dulu nanti dilanjutkan lagi. Bayangkan. Judinya nanti lanjutkan lagi salat dulu gitu loh. Itu berarti ilmunya enggak ada. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mau berdakwah ingat, langkah yang perlu diperhatikan 4 poin. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab apa? Al-Usul As-Salasah, ya enggak? Bahwasanya 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Pertama, al-ilm. Ya enggak? Kedua, al-amalu bih, beramal. Ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah. Keempat, as-sabru 'alal adzafi. Ilmu dulu diamalkan, dakwah sabar. Lah kalau jamaah jauh lah, jamaah tabligh misalkan, itu jarang sekali mereka mau ngilmu dulu. Begitu kenal langsung diajak. Habis salat subuh langsung berdiri baca kitab Fadhailul A'mal. Benar atau tidak? Benar. Karena banyak kisah-kisah dan kita menyaksikan sendiri gitu loh ya. Mungkin antum juga pernah menyaksikan. Orang baru belajar, enggak paham apa-apa, celananya bantolot, celana levis jin itu, baca kitab Fadhailul A'mal. Allahu musta'an. Langsung diajak khuruj dakwah. Poin pertama, poin kedua belum dia tempuh ilmu amal, langsung dakwah. Paham ya? IPB India, Pakistan, Bangladesh. Allah musta'an. Dikondisikan ilmu nomor 1 barakallahu fiik. Setelah ilmu amalkan. Ya amal, dakwah. Dakwah sabar. Orang kalau dakwah enggak sabar ya enggak jalan. Paham ya? Ya enggak? Antum dakwah di masyarakat, banyak cacian, makian. Kadang mau diusir, kadang dikasih apa? Diteror. Sabar. Sabar. Kalau antum enggak sabar, enggak jalan. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya berapa? 950 tahun. Bayangkan itu. 1000 tahun kurang berapa? 50 tahun. Sabar atau tidak? Sabar. Yang ikut banyak atau sedikit? Nabi Nuh alaihi salam sedikit. Coba bayangkan, luar biasa sabarnya. Rasulullah SAW suatu ketika berkhutbah, berceramah, kemudian menyebutkan dakwah para nabi dan rasul, mereka sampai dipukul kaumnya, dipukul hingga berdarah, enggak balas gitu. Maksudnya apa? Yang kita ambil pelajaran itu sabarnya mereka. Paham ya? Cuma mengatakan Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka orang-orang bodoh. Bayangkan. Jadi kalau berdakwah sabar. Jangan pernah antum berdakwah dengan cara arogan. Paham ya? Ekstrim, kemudian semua dihancurkan, tiang listrik dipatahkan misalkan,
Hati-hati. Paham ya? Sabar. Orang berdakwah itu sabar. Kadang kala antum lagi ngobrol, adu argumen dengan orang awam misalkan, nasihati masalah rokok, masalah judi, mungkin dia ngayal. Kalau mereka itu kan andalannya bukan hujjah, bukan dalil, logika akal. Kalau sudah ngayal, enggak usah dilawan lagi sudah. Tinggalkan bismillah, assalamualaikum, selesai. Karena apa? Kita kasih hujjah, lawannya akal, enggak akan ketemu. Iya enggak? Itu cara trik yang terbaik seperti itu. Kalau antum lawan, antum malah yang bisa jadi nanti bingung sendiri gitu loh. Karena akal, logika. Paham ya? Kalau kita nasihati nurut, alhamdulillah. Kalau masih ngayal, mendebat, bismillah, assalamualaikum, selesai. Paham ya? Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kemudian dakwah tauhid ini adalah dakwah yang bisa menyelamatkan pelakunya dari siksaan api neraka. Coba antum lihat kisah yang sering antum dengar waktu dikumpulkan manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang yang catatan kejelekannya 99 catatan kejelekan. Bayangkan itu. Kemudian masing-masing catatan sejauh mata memandang. Enggak sembarangan ini. 99 lembaran catatan kejelekan. Masing-masing lembaran dari itu sejauh mata memandang. Kejelekan semuanya. Pasrah dia sudah, nyerah sudah. Ternyata dia punya bitokoh, punya kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Tauhid bukan? Tauhid. Bayangkan itu. Ditimbang, di mizan ditimbang. Yang 99 kejelekan dari itu, catatan kejelekan diletakkan dalam satu anak timbangan. Yang ditokoh bertuliskan kalimat la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan satunya. Ternyata apa? Di tokoh tadi yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat. Masya Allah. Akhirnya 99 catatan kejelekan digugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Jadi tauhid yang sepele kan ya. Usus jadu tauhid terus 20 tahun dakwah tauhid terus, sabar. Paham ya? Memang seperti itu karena kita berupaya bagaimana caranya mati di atas tauhid. Itu loh ya. Jangan sampai kita mati di atas kesyirikan, waliyadzubillah, jangan. Paham ya? Ingat-ingat hadis yang penting dan sahih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Semuanya tauhid. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tauhid atau bukan? Tauhid itu loh. Jadi jangan nyepelekan, walaupun antum taruh 10 tahun, 20 tahun belajar tauhid terus, enggak usah apa? Bosan. Karena apa? Nah, banyak orang yang sudah belajar tauhid pun apa? Masih terjatuh dalam kesyirikan itu nih. Jadi perlu kita pelajari terus. Paham ya? Kesyirikan itu macam-macam. Antum mengagungkan gambar orang tua pun yang dipajang di tembok-tembok itu, antum ciumin, antum agungkan, itu masuk kesyirikan juga. Paham ya? Coba gambar yang antum pasang di tembok-tembok itu, gambar orang tua, antum ambil, antum taruh, antum injak-injak gini. Marah enggak orang tua? Marah, mengagungkan gambar. Termasuk benih-benih kesyirikan, juga hati-hati. Masuknya dalam hal seperti itu. Karena lihat ini, kisah Nabi Nuh alaihissalam, awal kali muncul kesyirikan apa awal mulanya? Gambar. Ya enggak? Menggambar orang-orang soleh, ditaruh di tempat-tempat itu, akhirnya lama-lama diibadah, disembah. Gambar, bayangkan. Orang mungkin enggak terasa, ternyata kesyirikan. Benar. Termasuk benih-benih kesyirikan itu, mengagungkan gambar itu. Banyak kan orang mengagungkan gambar, jangan kualat nanti ini. Gambar ini kalau antum jajak kualat, mengagungkan atau tidak? Mengagungkan, hati-hati. Allahul musta'an. Jadi tauhid itu termasuk perkara yang penting. Makanya kalau mentalkin, yang ditalkin itu malah justru la ilaha illallah. Hadis yang sering antum dengar, lakinu mautakum biyasin, itu hadisnya lemah. Talkinlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan yasin, dibacakan yasin, itu lemah hadisnya. Yang sahih apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati di antara kalian dengan apa? La ilaha illallah. Makanya kalau orang malah yasini kemudian enggak ditalkin la ilaha illallah, keliru. Ya enggak? Kebanyakan orang itu kan dibacakan yasin dulu, al-fatihah bi hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani, al-fatihah. Paham ya? Allahul musta'an. Seharusnya ditalkin dengan apa kalimat? La ilaha illallah, aman sudah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aman sudah. Paham ya? Cara mentalkan yang paling bagus, kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan dipaksa untuk mengucapkan lagi sampai dia mengucapkan kalimat yang lain. Paham ya? Kalau kita mentalkan mbah, ucapkan la ilaha illallah, mbah, dia mengucapkan la ilaha illallah, diam ya. Bagus sudah. Enggak usah dipaksa-paksa lagi. Karena biasanya kalau orang yang namanya orang mau meninggal,
Itu kalau antum paksa, itu kan dia merasakan sesuatu yang kita nggak merasakan, marah dia. Tapi malah ngomel-ngomel itu malah ngucapan-ucapan lain itu loh, ya enggak? Kalau udah ngucapan la ilaha illallah cukup. Sampai dia mengucapkan kalimat yang lain baru kita talqin lagi. Paham ya? Karena kadang kesalahan orang itu dipaksa lagi, ucapkan lagi Mbah. Ya enggak? Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok diam, dah bagus. Paham ya? Nanti kalau dia mengucapkan lain misalkan gini, la ilaha illallah. Dia mengucapkan lagi. Sapinya mana ya? Kambingnya udah dimasukkan kandang belum? Baru talqin lagi gitu loh. Karena udah mengucapkan ucapan lain. Kita kan pengennya akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Kalau udah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, nah. Itu penting sekali ya. Jangan sampai keliru ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan sedikit tapi insyaallah bermanfaat. Barakallahu fiik. Pembahasan berikutnya nanti pembahasan baru. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.